Assalamualaikum teman-teman hebat. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bisakah seorang anak biasa yang tidak punya banyak harta, bahkan mungkin sering sakit, menjadi orang yang sangat istimewa di mata Allah? Jawabannya, tentu saja bisa. Hari ini, kita akan berkenalan dengan seorang pahlawan sejati dari negeri Yaman. Namanya Uwais Al-Qarni. Kisahnya akan membuat hati kita bergetar. Siapakah Uwais Al-Qarni itu? Dia bukanlah seorang sahabat yang pernah bertatap muka langsung dengan Nabi Muhammad, tapi namanya begitu harum dan terkenal di kalangan para malaikat di langit. Kok bisa? Karena ada satu amalan luar biasa yang ia jaga dengan sepenuh jiwa. Bakti kepada ibunya. Uwais hidup dalam kesederhanaan. Ia seorang pemuda miskin dan menderita penyakit kulit yang membuat tubuhnya belang. Tapi, semua kekurangan itu tidak pernah sedikit pun mengurangi cintanya pada sang ibu. Ibunda Uwais sudah sangat tua, lumpuh, dan tidak bisa berjalan. Sehari-hari, Uwais merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Ia menyuapi ibunya, memandikannya, dan membersihkan segala kebutuhannya tanpa pernah mengeluh. Setiap pagi dan sore, Uwais akan menggendong ibunya untuk berjalan-jalan di sekitar rumah mereka, agar sang ibu bisa menghirup udara segar. Subhanallah, betapa mulianya hati Uwais. Dia menganggap ibunya adalah ladang surganya, pintu rezekinya, dan sumber segala keberkahan dalam hidupnya. Suatu hari, sang ibu membisikkan sebuah keinginan yang terdengar mustahil. Wahai anakku, ibu sudah tua, ibu sangat rindu ingin pergi haji ke Baitullah di Mekah. Mendengar itu, hati Uwais terenyuh. Bagaimana mungkin mereka tidak punya uang, tidak punya unta untuk perjalanan jauh dari Yaman ke Mekah. Jaraknya ratusan kilometer, melewati gurun pasir yang panas dan ganas. Apakah Uwais menyerah? Tentu tidak. Bagi Uwais, keinginan ibu adalah perintah. Maka, dimulailah perjuangan luar biasa Uwais. Setiap hari, ia membeli seekor anak lembu, dan setiap pagi, ia menggendong anak lembu itu naik turun bukit di dekat rumahnya. Orang-orang di desanya bingung. Mereka mengira Uwais sudah tidak waras. Lihat si Uwais. Aneh sekali. Setiap hari menggendong anak lembu, ejek mereka. Tapi Uwais tidak peduli. Ia terus berlatih. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Anak lembu itu pun tumbuh semakin besar dan berat. Otot-otot Uwais menjadi semakin kuat. Setelah 8 bulan berlatih tanpa henti, tibalah musim haji. Anak lembu itu sudah menjadi sapi dewasa yang besar. Kini, Uwais memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan penuh cinta, ia menghampiri ibunya. Ibu, kita akan berangkat ke Mekah, katanya lembut. Lalu, dengan kekuatan yang ia latih selama ini, Uwais menggendong ibunya di punggungnya. Ya, teman-teman, dia menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, bayangkan betapa beratnya perjalanan itu. Melewati padang pasir yang terik, hanya demi mewujudkan impian sang ibu. Selama perjalanan, Uwais terus menjaga ibunya. Ia melindunginya dari panas matahari, memberinya minum, dan memastikan ibunya selalu nyaman. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, mereka tiba di Mekah. Dengan air mata haru, Uwais membawa ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah. Sang ibu tak henti-hentinya berdoa, bersyukur kepada Allah atas anugerah memiliki anak yang begitu berbakti. Di depan Ka'bah, di tempat yang paling mustajab untuk berdoa, Uwais menengadahkan tangannya. Ibunya bertanya, Uwais, anakku, mintalah ampunan untuk dirimu kepada Allah. Tapi apa jawaban Uwais? Ia malah berdoa, Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku. Cukuplah ridha ibu bagiku. Jika ibu ridha, maka aku pun akan ridha. Masya Allah. Bahkan, di saat yang paling istimewa pun, yang ia pikirkan hanyalah kebahagiaan dan ampunan untuk ibunya. Seketika itu juga, atas izin Allah, penyakit kulit yang diderita Uwais bertahan-tahan sembuh total, hanya tersisa bulatan kecil di tengkuknya.
sebagai tanda. Kisah Uwais ini sampai kepada Rasulullah. Walaupun belum pernah bertemu, Rasulullah tahu tentang keistimewaan Uwais. Beliau berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nanti jika kalian bertemu dengan seorang pria dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni, mintalah doa darinya, karena doanya sangat makbul. Bayangkan, seorang khalifah besar diminta untuk meminta doa dari seorang pemuda miskin dari Yaman. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Umar selalu mencari Uwais di antara rombongan haji dari Yaman. Akhirnya, beliau menemukannya. Sayyidina Umar langsung memeluk Uwais dan meminta didoakan. Sesuai wasiat Rasulullah, Uwais yang rendah hati merasa malu dan tidak pantas. Namun ia tetap mendoakan sang khalifah. Sejak saat itu, nama Uwais Al-Qarni menjadi terkenal di bumi. Namun ia memilih untuk tetap hidup sederhana dan menjauh dari keramaian. Karena yang ia cari hanyalah ridha Allah, bukan pujian manusia. Teman-teman, dari kisah Uwais Al-Qarni, kita belajar pelajaran yang sangat berharga. Surga kita ada di telapak kaki ibu. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Tidak peduli sekaya apa kita, sepintar apa kita, setinggi apa jabatan kita. Jika kita tidak berbakti kepada orang tua, semua itu tidak ada artinya di mata Allah. Sebaliknya, meski kita tidak punya apa-apa, tapi jika kita memuliakan ayah dan ibu kita, maka Allah akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Yuk, mulai hari ini, kita coba menjadi seperti Uwais Al-Qarni. Cium tangan ayah dan ibu sebelum berangkat sekolah. Bantu pekerjaan mereka di rumah. Jangan pernah berkata, "Ah," atau membentak mereka. Selalu doakan mereka setiap selesai sholat. Rabbik firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabayani syagira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Insya Allah, dengan bakti kita bisa menjadi anak yang masyhur namanya di langit. Seperti Uwais Al-Qarni. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis teman-teman. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar kita bisa terus belajar kisah-kisah Islami yang hebat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.